Sugianto terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama adalah pembukaan dengan duduk sempurna di tempat duduk Bapak Ibu semuanya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Duduk di tempat, berdoa, mulai. Pada hari ini mengundang Bapak Ibu semua untuk mengadakan musyawarah kaluran khusus terkait adanya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Hasil dari Pramuskalsus menyepakati waktu itu yaitu pembentukan koperasi baru. Jadi bicara tentang koperasi, ada pembentukan koperasi baru, pengembangan atau revitalisasi. Dalam hasil rapat Pramuskal adalah menyepakati pembentukan koperasi baru, Bapak dan Ibu. Dan yang kedua juga penetapan domisili kantor koperasi, kemudian juga nama Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga alamat kantornya. Demikian juga wilayah keanggotaan, tentunya anggotanya adalah warga masyarakat di Kelurahan Kebonharjo ini, kemudian bentuk usaha dan juga permodalan awal baik dari simpanan pokok maupun simpanan wajib di Pramuska juga sudah kita bahas. Kemudian draft kepengurusan, karena hadir minimal 5, ini sepakat di Pramuska kita mengambil 9 personil dengan keterwakilan perempuan. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokong bumi perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, kami berkumpul di Pendopo Kelurahan Kebonharjo ini untuk melaksanakan musyawarah kaluran khusus membentuk Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Kebonharjo. Ridhoilah acara ini, ya Allah, agar berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan mendapat rahmat barokah, taufik serta hidayah. Unsurnya itu satu, pimpinan musyawarah, dan satunya adalah sekretaris, ya, sekretaris. Ya. Kalau sebagai pimpinan kami tunjuk Ibu Dwi Budiatun bagaimana? Nah, kurang orang ini cuma itu bicara, ya. Mungkin beliau juga sudah paham terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian bicara ini sudah Bu sekretarisnya, Bu. Ini, ya ini untuk sekretarisnya untuk menjalankan ini musyawarah hari ini dipimpin ini Saudara Andreas Budianto, ini bukan bapaknya, saya jodoh. Setuju ya? Di sini ada beberapa hal yang kita perlu musyawarahkan atau kita rapatkan. Yang pertama ada pembahasan nama koperasi. Baik, kalau nama koperasi ini sudah menggaung di mana-mana, kita tidak bisa terus membuat apa jenengku koperasinya pengennya Kebonharjo Moncer, tidak bisa, pengennya Kebonharjo Ijo Royo juga tidak bisa, karena ini sudah sesuai dengan juknis petunjuk tulis dari Kementerian Koperasi bahwa untuk Koperasi Desa Merah Putih di Kota Kebonharjo bernama Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Kebonharjo. Setuju? Nah, seperti awal sudah saya katakan bahwa karena seluruh desa ini kan membentuk koperasi ke satu Indonesia, jadi untuk wilayah keanggotanya kita ya cuma sekupnya adalah Kelurahan Kebonharjo. Nah, nanti nasi Banjarsari yang dewe Pagerharjo punya sendiri, Purwasari juga punya sendiri, Margosari juga punya sendiri. Jadi nanti untuk yang
Kelurahan Kebon Harjo, nanti yang anggotanya adalah warga di Kelurahan Kebon Harjo. Nah, kemudian kita bahas tentang pengurus. Jadi semua yang jadi di sini adalah anggota. Terus untuk syarat pengurus, jadi di juknisnya itu pengurus itu ada yang dilarang menjadi pengurus. Yang pertama adalah unsur pimpinan desa. Pimpinan desa itu ya ada Pak Lurah dan BPK serta anggota. Dia tidak bisa menjadi pengurus. Ini PLB-nya 5 tahun ya, seperti jabatan enggak Lurah sekarang 9 tahun. 5 tahun itu seperti AKK gitu. Itu AKK sudah 5 tahun. Ini ketua 1 Mas Iksan Setiawan. Kemudian berikutnya Ketua Haji, Sekretaris 2 Bu Budiase, Bendara 1 Mbak Asti, Bendara 2 Sulasmi, Bendara 3 Bu Dwi Astuti. Semua anggota kenal dengan 9 orang tersebut? Setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Yang dipilih sudah merupakan kaum muda. Jadi misalnya karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan juknisnya berjalan. Jadi kalau lebat ini ganti kuwi nek sama kan mudah penyerapannya. Makanya kita pilih yang masukan di bawah adalah yang generasi muda. Perempuannya sebentar ini ya. Perempuannya ada berapa orang? Mbak Budiase 4. Jadi sudah lebih dari 30%. Kemudian untuk unsur pengawasnya, meskipun Pak Lurah ini bukan anggota, dia wilayah warga sekali, tapi pengawas itu ex officio dijabat oleh lurah. Jadi meskipun lurah kita orang Papua, dia akan menjadi pengawas juga. Nah, jadi untuk pengawasnya ini terdiri dari 3 orang. Kemudian ketuanya adalah Pak Lurah sendiri. Kemudian untuk yang lainnya itu kita juga ambil dari unsur pimpinan dari BPK, karena BPK itu kan pengawas. Jadi pemerintah penyelenggara pemerintah kelurahan ini juga diawasi oleh BPK, ngikuti salah mengawasi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi untuk anggotanya ada Pak Edi Pengantar selaku ketua BPK. Kemudian karena pengawas juga harus melibatkan unsur perempuan, kita kemarin di Pramuska menyetujui mengusulkan Bu Siti Takira untuk menjadi pengawas anggota yang kedua selaku keterwakilan perempuan, begitu. Untuk pengawas setuju? Setuju? Ya, terima kasih para anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah menyepakati beberapa hal yang kami usulkan terkait dengan nama koperasi, kedudukan ataupun alamat koperasi, bentuk koperasinya, wilayah keanggotaannya, jangka waktu berdiri, usaha koperasi termasuk permodalannya, kemudian ada susunan pengurus dan pengawas. Jabatannya 5 tahun ya, 2025 sampai nanti 2030. Bapak dan Ibu semuanya, saya Bu Dr. Ida Widya Asanti dari Kementerian Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya, Pak Lurah, kemudian juga Pak Panewon bertanya-tanya, ini kok dari Kementerian Pertanian kok hadir, kenapa ini ya? Pak Lurah, Pak Panewon ini dari Banjar Harjo, kemudian juga Jatimulyo, Girimulyo, kemudian juga dari Kebon Harjo ya. Ini kami dalam melakukan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini di seluruh Indonesia. Ini diberikan target 80.000 koperasi harus sudah terbentuk ya sampai dengan akhir Juni 2025 ini. Artinya karena Bapak dan Ibu semuanya, Pak Lurah, Pak Panewon sudah mengetahui betul bagaimana proses dari pembentukan yang diawali dengan adanya musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus ya, dan kemudian dilanjutkan dengan administrasi proses untuk notaris, maka tentu saja tahapan-tahapan tersebut semuanya dapat diikuti. Terkait dengan modal awal tentunya sesuai dengan koperasi ya, nanti akan ada lebih simpanan ya, simpanan wajib, simpanan pokok sebagai anggota koperasi. Nah kemudian nanti setelah ini Bapak dapat segera ya, tidak hanya Bapak tapi seluruh koperasi desa kelurahan Merah Putih dapat membuat proposal keuangan
ke perbankan yang ditunjuk. Salah satunya adalah BRI atau BNI, di mana pemerintah sudah menyediakan uang maksimal sekitar 3 miliar. Ya. Nah, 3 miliar tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau membeli peralatan, misalnya memperbaiki gudang atau membeli sarana transportasi untuk logistik, dan kemudian dapat juga digunakan untuk belanja barang operasional. Misalnya nanti kan operasinya akan ada usaha bahan pokok murah, gitu ya. Ini penetapan SHU juga nanti di rapat anggota. Lalu anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat anggota secara fisik dengan ketentuan anggota telah diberitahu secara tertulis. Jadi karena rapat anggota wong saged telu kita kumpul-kumpulan saged telu, takutnya operasional rapatnya malah membengkak. Nah, jadi ada juga rapat anggota itu yang tidak harus ketemuan. Ini cukup dengan berita tertulis. Kalau misalnya anggota rumah tangga sudah terbentuk, sekiranya itu sudah berada